Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika Universitas Belasia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yakni tugas dari mata kuliah pemrograman bergerak, yakni di tugas 1, yakni untuk membuat aplikasi Android dengan studi kasusnya sendiri menggunakan Android Studio yang menerapkan semua materi pembelajaran mulai dari sesi 1 sampai ke 5. Nah, untuk itu ini adalah aplikasi yang saya buat di studio, di Android Studio, yang mana ada 4 halaman, yakni ada main activity, terus login activity, terus register, dan terakhir dashboard. Untuk bagian main ini tampilannya seperti ini, yang mana ini ada image view yang kita ambil dari Drawable. Ini source-nya itu dari ini. Nah, gambar ini. Nah, dan untuk text view-nya ini, selamat datang di aplikasi mahasiswa, ini pakai ini. Dan ini ada stylingnya dari text size-nya, untuk ukurannya ini style bold-nya itu buat apa ya, bold buat mempertebal. Terus ada white-nya, ini color white, untuk warnanya white. Ini ambil dari mana? Ambilnya dari color sini, ambil dari sini seperti itu. Terus untuk gravity-nya center ini ditaruh di tengah seperti itu. Untuk layout margin bottom itu untuk margin yang di bawahnya, apa dikasih jeda di bawahnya itu. Terus di bawahnya ini ada button login. Ini untuk login, ketika kita mengklik ini maka akan diarahkan ke ini button login, ID-nya dari login. Ini terus ada button register ketika kita ingin mendaftar dengan ID-nya BTN register. Ini diketik berdasarkan yang ada di main activity-nya. Di sini ada ini button login, BTN login. Kalau di sini kan ada BTN login kan. Nah, kita tulis di sini untuk fungsinya. Ketika kita klik maka akan mengarahkan ke login activity, maka diarahkan ke login. Ketika kita mengklik register maka diarahkan ke halaman register seperti itu. Untuk start maka akan diarahkan ke register. Untuk selanjutnya misal ke login. Ini untuk loginnya, di halaman login ini ada form untuk username dan passwordnya. Dan ini untuk button masuk. Ketika belum punya akun maka akan diarahkan ke register seperti itu. Kurang lebih penataannya itu sama stylingnya seperti itu. Seperti ya, ini dengan ID BTN login. Ketika ada text view belum punya akun maka di bawahnya ini ada button register dengan ID button register, BTN register. Maka kita lihat coba login activity ya. Untuk buttonnya ini. Nah, untuk formnya, lupa saya tadi, formnya ini ketika kita ketik misal username kita, misal nama saya Hilman, untuk passwordnya ya 123 seperti itu, maka akan dikirim ketika kita mengklik ini button login, maka akan terkirim ke sini. Nah, ini kan, ini bakal tersimpan di sini, mengecek formnya, inputnya dengan ID-nya username dan itu password yang ada di sini. Terus di sini untuk kita menyimpan
apa namanya, data yang ada di user. Kita mengambil data user yang ada di aplikasi ini, dan untuk button launchingnya ini ketika kita klik, nah kita akan mengambil username dan passwordnya dari sini dengan ambil data get text yang mana string, terus stream itu apa ya namanya, kita hapus spasi yang ada di antara username. Terus ketika ini cek, ketika username-nya kosong atau passwordnya kosong, maka akan tertulis username dan password itu harus diisi. Nah, jadi di sini kita harus mengisinya. Terus ketika sudah keisi, maka akan mengecek nih yang ada di datanya, apakah ada username yang kita ketik dan username-nya itu pas. Ketika pas, maka login akan berhasil. Ketika username-nya atau passwordnya salah, maka akan keluar teks seperti ini, username atau password salah. Jadi itu untuk button registernya. Jadi yang ini. Lanjut ke ke register. Nah, register kurang lebih sama seperti login, ada formnya, tapi di sini ada fungsi yang namanya untuk menyimpan datanya. Data mana ada username, nama lengkap, nomor telepon, dan passwordnya. Ketika klik daftar, maka akan tersimpan. Untuk logiknya, nah ini. Nah, ini ada untuk formnya, inputannya. Nah, ketika kita klik register, ini dulu. Ini adalah untuk memanggil untuk pemanggilan penyimpanan data di aplikasi ini. Nah, di sini ada username, name, nomor telepon, dan passwordnya. Itu. Ketika kita ambil nih datanya, diharuskan untuk diisi semua di sini kan, untuk if pengecekan. Ketika diantaranya kosong, maka fieldnya harus diisi. Terus lanjut, ketika sudah keisi semua, maka akan disimpan di share preference, akan diedit, dan ini apply, maka akan tersimpan. Nah, maka akan keluar ini teks registrasi berhasil, silakan login. Ketika sudah login, maka akan diarahkan ke login. Ketika registrasi berhasil, maka akan diarahkan ke login dan finish, untuk memberhentikan fungsinya itu. Lanjut ke dashboard sini. Nah, di dashboard kita ada inputan, ada input mahasiswa, usia, semester, terus jenis kelamin, dan daerah asal. Untuk daerah asal kita masih umum lah, daerah-daerah yang umum. Misal contoh bukan salah. Nah, dashboardnya ini. Saya pilihnya daerahnya itu yang umum-umum, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan seterusnya. Ini untuk namanya yang di mana ini, untuk spinnernya ini. Jadi bukan diketik tapi dipilih. Kurang lebih sama seperti register, tapi di sini untuk fungsinya dia tuh tidak tersimpan di share preference, tapi kita munculkan seperti alert, seperti pop-up gitu. Di sini ada pengecekan untuk semuanya, jadi harus keisi semuanya. Kalau enggak, berarti nanti ada teks muncul harus diisi seperti itu. Terus ini untuk variabel. Terus ini lanjut, ini pengecekan untuk jenis kelaminnya. Nah, ini juga harus dipilih seperti itu. Dan daerah itu juga harus dipilih. Dan yang terakhir ini, ketika sudah terpilih, maka akan menampilkan pop-up nih. Kita buat variabel dulu, data mahasiswa, dan ketika ini akan ambil dari namanya yang di sini. Ya, dari sini. Ini variabelnya.
dan seterusnya usia, semester, jenis kelamin, daerah dari sini. Ini ke sini. Terus ini. Nah, ini variabelnya. Tadi kan udah diisi yang di sini. Nah, ketika sudah keisi ini, new alert dialog akan muncullah up data berhasil disimpan dengan message-nya itu ini. Message-nya yang ini. Ketika sudah message, nah maka akan dihapus ini ya, yang formnya di sini itu nanti bakal kehapus seperti itu. Jadi kita mulai saja coba untuk aplikasinya. Nah, finish. Nah, ini ada untuk halaman mainnya. Ini ada opsi login atau register. Untuk klik login, di sini ada dua form, dua inputan. Karena belum daftar, kita coba nih daftar. Untuk nama lengkap, misal nama saya, username dulu, misal Hilman. Hilman. Terus nama lengkap saya misal sama aja lah, Hilman. Terus untuk nomor telepon misal 0876655544 seperti itulah. Terus untuk passwordnya misal 12345. Langsung aja daftar. Nah, registrasi berhasil. Maka langsung ke login dan dipakai nama saya Hilman. Nah, untuk passwordnya 12345. Maka masuk. Maka login akan berhasil. Di sini masuk ke dashboard. Misal kita tulis nama input nama misal Wildan. Terus usianya berapa? Misal 21. Terus untuk semesternya misal 5. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, terus daerah asal nih kita disuruh milih. Misal daerahnya Bandung nih. Kita klik simpan data, nah maka akan berhasil muncul alert sekali ini yang saya ketikkan tadi, nama dan usia 21, semester 5, jenis kelamin laki-laki, daerah asal Bandung. Nah, maka ketika saya klik OK, maka ini akan terhapus semua yang di inputan. Misal kalau belum keisi nih, nah maka akan muncul alert seperti ini, maka harus diisi semuanya. Sama juga yang di login. Oh ya, tadi kalau pengecekan, kalau misal nama saya tadi kan Hilman, kalau misal Wildan karena belum ada 12345 masuk. Nah, username atau password salah karena nama Wildan tadi belum registrasi, belum daftar seperti itu. Jadi kita harus daftar di sini. Kalau tadi udah daftar, pakai nama saya tadi Hilman. Passwordnya 12345. Masuk, maka akan diarahkan ke dashboard seperti itu. Abdullah misal. Terus usia 22, semester 6. Coba kalau kita langsung klik, harus pilih jenis kelamin dulu, misal laki-laki, kita klik coba. Nah, ini juga lupa nih, harus diisi. Misal daerahnya Yogyakarta. Oke, udah keisi semua. Maka klik simpan data, maka akan tampil alert seperti yang saya ketikkan tadi. Seperti itu. Oke, ya mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Dan terakhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.